Jadi, ya mengulang masa lalu lagi ya Kakak host. Jadi, tahun 2013 selesai kuliah, 2014, diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah lagi. 2017 saya pulang ke Aceh. Pada saat itu sebenarnya, ya punya sedikit pengalaman yang mungkin ingin dibagi sama, ya adik-adik mahasiswa Iya seperti itu. benar. Karena saya juga merasa dunia kampus itu, ya dunia di mana recharge energi. Iya. Oh, Menarik ya ketemu anak muda dan kita merasa iya, kembali muda. iya benar. Jadi mungkin ya Allah punya rencana lain yang mungkin itu lebih baik pada saat itu. Jadi saya mengambil peluang untuk menjadi public relation officer, ya seperti humas atau representatif dari sebuah perusahaan gitu. Jadi ini perusahaannya bergerak di bidang perhotelan dikarenakan Aceh pada saat itu kan sedang punya program untuk membangkitkan pariwisata, dan yang menariknya itu adalah saya ingin belajar bagaimana cara membumikan pariwisata Aceh itu dan orang itu nyaman dengan konsep syariah. Berunding Podcast, William Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat sore bersama saya Ulfa Herina pada Dirunding Podcast We Learn We Talk. Sahabat pembelajar, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang wanita yang luar biasa yang berkarir di bidang broadcasting, politik, dan media, dan khusus datang kepada kita. Nah, saat ini beliau ada di hadapan kita. Selamat datang Maria Eviana. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Selamat datang di studio mini kita ya. Semoga nyaman. Ya, sangat nyaman. Sangat nyaman ya. Terima kasih kepada host gimana? dan juga kru yang sudah berhadir pada hari ini. Oke, gimana rasanya kembali ke dunia broadcasting setelah lama meninggalkan dunia radio? Sebelumnya pernah di radio kan ya? Pernah. Nah, jadi mengingat kenangan di radio itu tentu mengingatkan kita pada satu alma mater ya. Jadi alma mater kita, kebetulan alma mater kita itu sama itu ya. Nah, di UIN Araniri, dan pernah menjadi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Jurusan yang bisa dikatakan itu sangat tidak diminati oleh sebagian besar karena peluang kerja untuk perempuan itu sangat kecil. Nah, namun saat ini, hari ini banyak sekali perempuan-perempuan dan alumni komunikasi penyiaran Islam ternyata tidak dipandang sebelah mata. Nah, salah satunya Maria Eviana ini. Nah, beliau ini luar biasa loh, karena punya pengalaman di bidang penyiaran, tepatnya di Radio Selawut selama 4 tahun sebagai penyiar ya. Benar. Itu Radio Selawut itu bagaimana? Itu masa kuliah atau setelah selesai kuliah, Maria? Kepada kakak host ya. Jadi Maria itu berkuliah di UIN Araniri, saat itu masih institut ya, IAIN Araniri. Itu masuk angkatan 2009. Jadi bergabung di Radio Selawut Radio ini 91,0 FM di Banda Aceh, saat itu salah satu radio swasta. Dan yang asiknya itu adalah kita di UIN Araniri saat itu Fakultas Dakwah, berarti connect langsung untuk membicarakan tentang dakwah. Jadi pembelajaran saat duduk di bangku kuliah itu rasanya ketika diterima bekerja di salah satu radio itu menjadi seorang penyiar, rasanya itu seperti pagi hari bertemu dengan dosen-dosen yang sangat menginspirasi dan kawan-kawan yang punya passion yang sama, kemudian sore harinya langsung aplikasi gitu. Jadi kayak praktek, dapat teori langsung praktek gitu ya. Gitu, iya. Jadi merasa sebuah paket yang lengkap pada saat itu. Dan alhamdulillahnya saat ini ya, Maria juga misalnya beberapa alumni juga misalnya berkabar di beberapa jurusan komunikasi lintas kampus itu memang pihak jurusan sudah menyediakan langsung gitu, seperti mungkin di Runding Podcast ini ya. Ini juga menjadi salah satu pembelajaran untuk kawan-kawan KPI. Benar. Nah, setelah di Radio Selawut kan Maria bisa dikatakan tidak ada jeda atau nggak jobless lah ya. Setelah itu tidak ada yang namanya pengacara, pengangguran, banyak acara. Jadi langsung melanjutkan S2 ke jurusan Communication and Journalism di HP University China. Nah,
saat itu apakah Maria benar-benar ingin memilih prodi tersebut di Cina, apa cuman ya udahlah karena sudah lulus masuk aja gitu? Oh, saat itu ya. Jadi, tahun kelulusan itu tahun 2013. Alhamdulillahnya ada kesempatan untuk mencoba, keuntungan meraih beasiswa. Ya, dan Jadi tembus. iya, Ya, jadi rezeki. sebenarnya, secara fakta realita di perkuliahan itu untuk mengambil gelar master itu sesuatu yang tidak mudah. Itu awalnya maksudnya harus dibarengi dengan apa ya, memiliki maksudnya, upgrade dari apa yang ingin diteliti. Jadi untuk meraih gelar master itu bukan satu hal yang ya udah mau sarjana kemudian jadi master, tapi ada syarat-syarat tertentu untuk meraih gelar master itu sendiri. Kalau misalnya kita di Aceh itu sendiri, ya untuk, penelitian kan kita harus kenal dulu dengan dosen kita siapa. Iya, benar. Heeh, kita minta rekomendasinya, apakah kita cocok untuk bisa melakukan penelitian. Ribet gitu, Kak. Iya. Cuman kalau misalnya di luar negeri gitu ya, mungkin syarat-syarat seperti mengenal dahulu dengan profesor di sana itu mungkin, apa ya, masih belum diutamakan pada saat itu, pada tahun 2013, 2014. Oleh karena itu, salah satu, dosen di kampus yang menerima Maria untuk, mengambil apa, pendidikan master degree, itu, merasa bahwa, "Oh ini anak baru yang punya semangat," begitu ya, kenapa tidak diberikan, kesempatan untuk melanjutkan kuliah, terkhusus kuliah, di luar negeri, di luar dari kampungnya Kampus sendiri. sendiri. Iya banget, tapi begitu melihat track record Maria setelah lulus S2 juga langsung diterima di bidang yang berbeda. Kalau sebelumnya di bidang broadcasting, kemudian merambah ke bidang public relation. Jadi Maria juga pernah menjadi seorang PRO ya, public Iya. relation officer di Hotel Kiryat. Nah ini Iya, kan di hotel yang dunia sangat perhotelan, ya sangat dipandang lah saat ini di Aceh ya, itu selama 1 tahun. Itu gimana Maria? Apakah ada sesuatu yang luar biasa bagi diri Maria meloncat dari bidang keislaman, kemudian ke bidang umum, dan kemudian bidang kehumasan, Ya. kehumasan dan marketing. Ya. Ya. Jadi, ya mengulang masa lalu lagi ya Kakak host. Jadi, tahun 2013 selesai kuliah, 2014, diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah lagi. 2017 saya pulang ke Aceh. Pada saat itu sebenarnya, ya berbicara ya sejujurnya saya ingin mencoba untuk mengabdikan diri untuk bisa menjadi ya setidaknya, Dosen LB punya ya. maksudnya punya kesempatan untuk bisa berbagi ilmu. Jadi istilahnya masih panas-panas, masih hangat dapat, energi dari luar gitu kan. Punya sedikit pengalaman yang mungkin ingin dibagi sama ya adik-adik mahasiswa Iya, seperti itu. benar. Karena saya juga merasa dunia kampus itu ya dunia di mana recharge energi. Iya. Oh, Menarik ya ketemu anak muda dan kita iya, merasa kembali muda. iya benar. Jadi, sebenarnya sempat terbersih seperti itu. Cuman, eee, mungkin ya Allah punya rencana lain yang mungkin itu lebih baik. Pada saat itu saya mencoba, ya sudah kalau begitu ada peluang lainnya untuk bisa selama itu masih ya, berguna seperti itu untuk mengembangkan, apa ya, kemampuan yang ada. Jadi saya mengambil peluang untuk menjadi, public relation officer, ya seperti humas atau representatif dari sebuah, perusahaan gitu. Jadi ini perusahaannya bergerak di bidang perhotelan dikarenakan Aceh pada saat itu kan sedang punya program untuk membangkitkan pariwisata dan yang menariknya itu adalah saya ingin belajar bagaimana cara membumikan pariwisata Aceh itu dan orang itu nyaman dengan konsep syariah gitu. Jadi saya berpikir, kita bisa merambat kemana saja gitu ya, yang penting akarnya itu kita tahu kita di mana posisi. Jadi menurut saya tidak masalah sih dimanapun bidang yang mau kita ambil selama itu tidak keluar dari jalur, itu tidak maksudnya tidak memberikan, mudarat kepada orang lain, mungkin teman-teman bisa mencoba gitu. Benar.
Tapi menariknya lagi, setelah 1 tahun di Hotel Kiryat, itu kan Maria mendapatkan kesempatan untuk belajar dan melanjutkan Ya, S3 lagi ya, kembali ke ya, Cina di kota yang berbeda, Shanghai gitu kan. itu Saya iya, teringat sekali waktu kita masih sama-sama menjadi student di iya, iya. Chongpo. Jadi Maria pernah bilang pengen banget kuliah di Shanghai. Itu kayak Nah, langit itu mengaminkan doa-doa Maria dan Maria akhirnya mendapat kesempatan di Shanghai. ya, Tapi sebelum selesai di Shanghai justru mendapat rezeki yang berbeda lagi, ya, merambah ke dunia politik ya. Jadi makanya saat ini kan Maria itu sebagai staf khusus anggota DPR RI di Komisi 3. Sudah iya, berjalan iya, tahun ketiga ya, udah 2 iya, tahun 2 setengah. tahun Nah, setengah itu sudah. gimana sih? Apa ada nggak perbedaan antara yang balik lagi ya ke Ya, pertanyaan pertama tadi, komunikasi penyiaran Islam ya, dan karir-karir berjenjang yang sama sekali kita bilang jauh dari kata sedikit Islamnya gitu kan. Karena yang kita tahu selama ini lulusan KPI itu yang orang banyak tahu nih, jadi jurnalis, jadi pendakwah, atau ya kalau cewek paling hebat itu menambah panjangnya nama di undangan. Nah itu iya, gimana? tren baru ya? Ya itu tren baru kan? Nah itu gimana Maria? Oke, jadi, mungkin iya, pernah nyeletuk ingin melanjutkan sekolah karena memang itu tadi, ketika selesai S1 kan kita punya gairah untuk pengen S2 lagi nih, Iya Kak. benar-benar. Ketika selesai S2, mungkin pada saat itu mungkin belum Stuck ya. ya maksudnya belum juga lulus gitu ya, Hmm. mungkin sharing-sharing sama Kakak, host kita pada hari ini. Jadi, sepertinya Kak, kita pengen S3 lagi ya Iya gitu. benar. Jadi biar Ingat hari ilmunya itu. itu ya apa ya, Mengalir terus heeh, ya mengalir. dan Jadi kita ada nggak lupa, nggak pembaharuan. jeda Iya gitu. benar nggak jeda. Dan berpikirnya ya kalau misalnya masih ada kesempatan kenapa tidak untuk mencoba. Iya. Cuman, ada beberapa pilihan juga sih dan masukan dari orang-orang sekitar dan saya percaya sih, sebenarnya, apa keputusan itu ada baik dan buruknya. Jadi kalau misalnya kita melanjutkan sekolah berarti ada hal juga yang dikorbankan Benar. gitu. Cuman ada yang memilih jalur karir berarti harus jeda sebentar untuk mengambil perkuliahannya gitu. Benar. Jadi, sempat mencicipi, kerasnya belajar di bangku PhD. Kerasnya belajar ya. Iya, karena memang, itu apa ya, kita di-challenge sama profesor atau memang yang mendampingi kita tuh untuk melakukan research, eee, lebih tepatnya menguji dari konsep-konsep atau teori-teori dari background, keilmuan. Iya Contoh benar. misalnya kita di bidang ilmu komunikasi, kepenyiaran, jurnalistik gitu. Jadi ilmu-ilmu yang sudah lahir ini, otomatis kan ini akan terus berkembang gitu. Jadi mereka men-challenge setiap zaman ataupun peran dari, media itu sendiri bagaimana dari hari ke hari gitu. Jadi salah satunya kan dengan perkembangan podcast ini juga bagian dari perkembangan Benar, dari ilmu teknologi. komunikasi dan Benar. jurnalistik. Itu Iya sih. benar. Jadi jadi penasaran ini Iya. ya. Dilihat dari track karirnya, kemudian Oh. track pendidikannya. Sebenarnya bagaimana sih Oh. latar belakang pendidikan yang diterapkan oleh keluarga Maria? Oh. Apakah masuk KPI itu ada salah satu paksaan ya? Kalau saya pribadi awalnya memang kayak sedikit dipaksakan, kemudian jatuh cinta, ya kan? Jatuh cinta, Wah. dipaksa jatuh cinta gitu dengan Oke. KPI. Dan kebanyakan itu ya, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di KPI itu Oh. punya cerita yang sama Iya. gitu. Mhm. Tapi kemudian mereka justru mendapat karir yang cemerlang di Di jurusan ini, oke. Maria saya lihat salah satu orang yang memiliki karir cemerlang di komunikasi dan Oh. penyiaran. Insyaallah, mudah-mudahan. Nah, Mhm. Eh, terkait pertanyaan itu memang agak sedikit filosofis ya untuk menjawabnya gitu biar Kakak host-nya juga puas dan kawan-kawan adik-adik, yang menonton podcast kita pada hari ini. Jadi sebenarnya di awal, Maria itu tipe anak yang introvert. Jadi sebenarnya tidak ada salah sih menjadi seorang introvert yang kita tahu kan misalnya dia kurang sosial gitu ya, senang dengan dirinya sendiri, saya tuh senang buku gitu. Jadi saya tipe orang yang larut dengan imajinasi diri sendiri gitu. sama dong. Iya, jadi mungkin dengan, perihal seperti itu mungkin orang tua tuh sempat, bertanya gitu, apa sih yang membuat, maksudnya terlalu nyaman dengan diri sendiri, bukankah misalnya teman-teman sebaya itu punya ketertarikan maksudnya boleh apa saja di bidang, mungkin kalau misalnya SMA kawan-kawan itu mungkin, suka ikut pramuka misalnya, atau mengembangkan diri kalau misalnya ada, suka menjadi
anggota PMR gitu kan, atau nanti ketertarikannya bidang seni, atau bahkan olahraga seperti itu. Jadi waktu itu saya berpikir, iya juga ya, kenapa saya larut dengan diri saya sendiri gitu. Jadi, di tahun kemudian bersekolah di SMA, saya mencoba untuk mengikuti, organisasi OSIS. Jadi di tahun kedua saya bersekolah, kemudian, tidak tahu kenapa, ya abang-abang OSIS yang maksudnya yang mereka tuh bagian inti dari OSIS itu sendiri memilih Maria untuk menjadi sekretaris pada saat itu. Padahal untuk jenjang, kelas 2 itu kan kita harus menunggu 1 tahun lagi untuk menjabat, beberapa struktur kepengurusan organisasi. Jadi secara nggak langsung Maria itu ditarik untuk mengenal, keorganisasian dari, sekolah itu seperti apa. Disitulah dibentuk saya tuh menjadi bertanya seperti itu, Kak. Bertanya, jadi pentingnya kita ke sekolah tuh ngapain? Terus, kita bersekolah itu untuk apa? Jadi dengan seperti itu terbentuklah komunitas-komunitas kecil dan saya tuh mulai berpikir, "Oh berarti ada hal yang menarik juga ya selain diri saya sendiri," seperti itu, Kak. Jadi saya keluar dari gua, pelan-pelan kemudian saya, diberikan kesempatan oleh pihak sekolah untuk mengikuti kelas jurnalistik. Jadi pada saat itu di Kabupaten Biren ya, ini ada beberapa, abang-abang wartawan, perkumpulan wartawan, mereka tuh punya semangat untuk, memberikan motivasi dan semangat kepada adik-adik yang punya keinginan untuk menulis. Nah, dibuatlah satu workshop, di Biren itu untuk anak-anak SMA. Jadi saya salah satu yang direkomendasi oleh guru. Jadi dari situ saya berpikir, wah dunia jurnalistik ini sangat penting gitu. Jadi, kita itu bisa bertemu dengan banyak orang, notabene orang-orang penting seperti itu. Dan kita bisa mendapatkan, informasi bahkan ilmu dari orangnya langsung karena kita terlibat di dalamnya. Itu sih, Kak. Gitu ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, pasti butuh motivasi ya untuk bertahan di KPI. Pengalaman Ya, saya, zaman saya kuliah dulu ketika kita di KPI, tahun kedua itu pasti ada yang keluar, mendaftar yap, di jurusan lain. Apa yang membuat Maria itu bertahan oke. di KPI? Yang pertama memang, jurusan KPI bukan jurusan, prioritas ya, Iya. jujur li. Oke, iya pada saat itu mungkin ingin, belajar ilmu, bahasa asing itu salah satu bahasa asing gitu. Jadi, takdir berkata lain, pilihan kedua saya tuh KPI karena memang di keluarga mereka, karena mengikuti kan perkembangan, keikutan Maria dari beberapa organisasi, mereka bilang, "Oh kamu kayaknya punya punya kemampuan untuk bisa menulis," seperti itu. "Oh punya kemampuan untuk bergerak di bidang komunikasi gitu, suka berinteraksi sama orang," gitu. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan, yang saya tuh keluar dari gua setelah saya masuk OSIS gitu kan, di sekolah bertemu dengan orang-orang lain gitu. Kemudian, iya, kemudian, masuk di KPI bertemu dengan kakak-kakak yang kakak senior yang laki-laki ataupun yang perempuan yang memberikan banyak motivasi dan saya mengingat pada saat itu, jurusan kita memang mungkin belum gitu ya, belum favorit gitu, tapi akan favorit bagi orang yang memilihnya, Wah, sangat gitu. filosofis dan Heeh. sangat menyentuh Jadi sekali. saya berpikir kenapa kita harus mengikuti, Tren orang ya. mainstream. Jadi saya Iya. orangnya anti mainstream, Kak. Jadi saya nggak suka sesuatu yang mungkin banyak orang memfavoritkan sesuatu, tapi bagi saya kalau nggak favorit, ya udah nggak favorit. Tapi Iya, saya lebih suka kalau saya menyukai sesuatu berarti itu favorit saya. benar. Nah, itu sih, Setuju. Kak. Iya, Itu benar. sih yang membuat betah di KPI karena saya merasa berkuliah di KPI itu seperti keluarga besar. Gitu. Jadi saya mencoba sebisa mungkin untuk menjalin komunikasi yang berusaha untuk berkomunikasi dengan baik gitu dengan para dosen gitu, dengan kakak senior gitu, dengan, rekan-rekannya ya teman-teman sejawat dan juga adik-adik mahasiswa di bawah saya. Jadi bisa dikatakan banyak hal dong yang bisa didapatkan dari KPI dan bisa Benar diterapkan setelah benar selesai kuliah ya, benar, khususnya dalam human relation, betul hubungan betul. manusia. Kemudian ilmu-ilmunya juga bisa diterapkan dalam karir gitu Benar kan. benar. Nah, hal yang paling menyenangkan buat Maria kuliah di KPI itu Heeh, dan terutama setelah kita flashback di ke iya. belakang, itu apa sih? Favorit ya? Favorit itu tuh, paling terasa membantu kehidupan keseharian itu adalah
memberikan kita gambaran harusnya seperti apa kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena memang inti dari kehidupan itu kan berkomunikasi. Dan mencari pasangan juga sebenarnya teman, partner hanya untuk ngobrol sih sebenarnya. Iya, Terasa benar. seperti itu gitu. Jadi seperti mudah-mudah gampang gitu, Kak. Saya tuh teringat Kak, ada satu film favorit saya gitu ya, namanya itu The Arrival. Mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa pernah nonton gitu. Itu salah satu, film memang dia, apa ya, kayak fiction scientific seperti itu, tapi dia ada pesan tentang, ilmu komunikasi dan juga bagaimana peran bahasa dalam kehidupan kita manusia. Jadi tuh seolah-olah film itu dibuka dengan kedatangan, makhluk, ke apa namanya tuh, ke bumi, sehingga dikumpulkan, para apa ya, para linguistik gitu ya, orang-orang yang mengetahui tentang bahasa tertentu gitu. Sehingga di ending cerita itu dia berkata gitu, si perempuannya, Eee, ya dia mungkin bisa paham tentang apa ya, ilmu bahasa itu sendiri, tapi tidak gampang untuk mengkomunikasikan kepada orang lain, lawan bicaranya gitu. Nah, Itu sih. ibaratnya kita udah tahu komunikasi verbal, udah tahu komunikasi non verbal, tapi kita harus menguasai juga Iya, antar budayanya iya, seperti apa, challenge-nya antar di sana, pribadi benar. seperti apa, ya. Nah, jadi kalau hal-hal yang seperti ini kan sangat teoritis. Nah, Iya, kalau benar yang benar. sangat teoritis ini berkaitan dengan peran dosen dong, mengajar Iya, di kampus. Itu gimana sih kalau menurut Maria, dosen-dosen yang berperan membina atau menggali minat dan bakat mahasiswa di kelas saat oke. itu ya, saat Ini itu udah membentuk karakter oke, Maria ini yang sekarang. klaim ya untuk adik-adik mahasiswa, bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di kampus Tengku Dirunding top. Serius. Soalnya, ya berkumpul beberapa dosen-dosen karena kan sebelumnya kita pernah satu alma mater ya. Iya, Nah, mereka rata-rata tuh banyak punya alma mater. mereka tuh datang ke sini ke Melabu, ingin memajukan kota ini gitu kan, mengedukasi adik-adik semua gitu. Ya insya Allah lah, saya yakin sih kalau misalnya ibu dosennya seperti Bu Ulfa Karina, pasti Ya ampun. mahasiswanya juga akan glowing secara Semoga. karir seperti Bu Ulfa Tapi Karina. mahasiswa STAN ini nggak bisa dikatakan cilet-cilet. Mereka memang Ya, punya bakat tersendiri yang benar. sebenarnya kalau diasah akan Mhm. lebih bangun. Cuman Benar. mereka mungkin masih tertidur. Ya butuh stimulus aja, Kak. Iya, Iya. itu dia sekarang kan. Dan itu kita butuh orang-orang yang seperti Maria untuk Yeay. kembali. Nah, gimana sekarang saya penasaran juga ini Iya. ya. Setelah itu tadi kita bicara organisasi itu penting, Maria Iya, sudah benar. menyebutkan. Benar. Kemudian komunitas itu penting, Komunitas juga penting. sudah Itu supporting disebutkan. system. Itu Benar. support system. Benar. Iya, benar banget itu. Terus pernah nggak terpikir untuk lanjut studi, kemudian berkarir di wilayah laki-laki? Jadi Iya. kita tahu sendiri kalau komunikasi itu kebanyakan laki-laki. Benar. Dulunya pernah terpikir tidak seperti itu? Lapangan kerjaan untuk Lapangan mayoritas kerjanya, iya laki-laki ya, mayoritas Kak ya. laki-laki. Apalagi kita di Aceh kan yang stigmanya kalau misalnya kita bergabung dengan laki-laki ini agak sedikit bukan kurang baik sih ya kita bilang, tetapi agak Pandangannya terlalu mungkin istimewa Kak ya. ya. Pandangan dari orang lain atau Orang masyarakat lain, tuh benar. mungkin dipertanyakan gitu. Apalagi kalau jadi jurnalis, Bagusnya di guru gitu ya. bagusnya di guru gitu. Atau jadi Oke. dosen apa yang Atau keren? jadi dokter, oke. Jadi dokter, walaupun laki-laki semua, tapi nggak apa-apa. Nah itu gimana? Oke, sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan dunia jurnalistik dan juga komunikasi, karena saya berpikir sebenarnya saya tuh tipe orang yang selalu ingin tahu hal-hal yang apa sih yang penting dalam hidup gitu. Jadi sebenarnya hidup kita tuh kayak never ending ya, kayak Iya. maksudnya never stop gitu. Ya udah, kalau misalnya kita tahu satu hal itu sebenarnya menstimulus kita untuk tahu hal yang lebih besar lagi, yang lebih update lagi gitu. Jadi seperti kata Steve Jobs katanya kayak never feel enough, stay foolish kata dia. Gitu. Jadi jangan pernah merasa cukup sih Kak. Dan sebenarnya cabang ilmu ini yang men-drive kita tuh untuk cari tahu banyak hal gitu. Life is never flat ya. Ya, jadi istilahnya kayak kawan-kawan yang punya keinginan tahuan yang besar gitu, masuk di bidang jurnalistik, bergabung untuk berkuliah di komunikasi penyiaran Islam, itu akan membantu kalian tuh untuk menemukan jati diri kalian. Dan apa ya, menurut saya sih akan sangat membantu sih, apapun ranah kerjaan yang akan diambil. Iya, Karena benar. di luar sana profesi itu banyak profesi yang bisa dipilih, tergantung kita dan asah skill kita. Asal skill kita ya. Dan salah satu kuncinya itulah kita tahu cara berkomunikasi. Benar-benar. Nah,
Jadi kalau kita lihat ini karir Mhm. Maria dari broadcasting, kemudian ke marketing Marketing, dan iya. public Yap. relation, kemudian ke bidang politik, itu Iya. kan kayak kita loncat dari batu yang Benar. satu ke batu yang lain itu beda-beda batu Iya. gitu kan. Ada nggak pengalaman atau penerapan keilmuan di KPI? Karena KPI ini kan identik dengan komunikasi penyiaran, ada Ada Islamnya, Islamnya. berbeda dengan ilmu komunikasi secara umum. Nah, ada nggak penerapan yang Maria rasakan sangat berguna? Sangat ya Kak, apalagi misalnya gini, sebagai seorang muslim pasti kita sangat bangga dengan identitas kita sebagai muslim atau muslimah seperti itu. Jadi saya pikir mengawinkan, ilmu yang kita pelajari misalnya, apa ya, ilmu komunikasi dan kepenyiaran dengan kita mengambil alat ini sebagai media untuk menyebarkan kebaikan, atas apa yang kita percaya gitu ya. Karena mungkin di luar sana itu ada orang yang mempercayai mungkin ya berbeda dengan kita seperti itu. Benar. Tapi saya berpikir bahwa bagaimana caranya, eee, meminimalisir konflik itu sendiri sih, Kak. Iya, benar-benar. Maksudnya bagaimana cara kita memasang satu perspektif di mana ketika kita percaya satu hal, maka kita akan melakukannya dengan sebaik-baiknya, begitu juga dengan orang lain. Jadi menurut menurut Maria itu sejauh yang Maria kerjakan selama ini, tadi memang kan ada kayak beberapa, bidang, apa, bisa dibilang profesinya kan agak sedikit, berbeda, loncat dari penyiar, kemudian lari fokus di bidang marketing gitu kan. Kemudian setelah itu, belajar di di kehidupan politik seperti itu. Tapi saya pikir sebenarnya intinya tuh sama gitu. Intinya Intinya itu sama sama, ya. kita sama-sama menghadap apa ya, kayak berinteraksi dengan makhluk sosial gitu, Iya. dengan manusia. Intinya kita kan berhadapan dengan orang lain gitu. Tapi, eee, apa ya, untuk mengenal satu pribadi orang itu, ya kita kadang butuh seumur hidup untuk mengenal dia gitu. Iya. Karena Iya, benar. itu ilmu sosial itu sebenarnya sangat sulit sih, lebih sulit daripada rumus-rumus di Ilmu eksak. ilmu eksak. Itu challenge, men-challenge diri sendiri untuk ingin tahu lebih banyak lagi. Kita di sini lebih menekankan ke soft skill ya Soft skill, iya sebenarnya, benar. soft skill. Karena di dunia kerja bidang apapun soft Iya. skill itu adalah poin yang paling penting Benar, ditanamkan, benar. apalagi di era digital ini ya. Benar. Nah, pernah tidak sih merasa ada perbedaan Hmm. treatment Iya. di dunia media dan politik? Karena kedua-duanya sepertinya dunia yang berseberangan, Benar. tetapi bestie gitu. Iya. Media dan Iya, politik, benar, mereka iya. berseberangan, Benar. tetapi bersahabat, Iya benar. saling membutuhkan mutualisme kan. Iya. Nah, selaku perempuan gimana sih Maria Iya. menerima perlakuan dari media dan politik ini? Nah, itu kan saya Iya. rasa itu tidak mudah. Wah, pertanyaannya sangat sulit ya. Jadi, Maria tuh percaya bahwa, tidak ada perbedaan, kecerdasan antara laki-laki sama perempuan. Saya percaya bahwa ketika perempuan itu cerdas, ya cerdas saja gitu. Kalau laki-laki cerdas, ya cerdas juga. Saya tidak menafikan bahwa karena saya ilfil dengan laki-laki yang cerdas seperti itu. Jadi, saya berprinsip bahwa setiap orang tuh punya kesempatan. Dan dimanapun passion-nya dia, jadi istilahnya saya kan ingin challenge diri sendiri nih. Ada hal yang di depan mata, kesempatan yang ada itu gimana cara kita memanfaatkannya selama itu, ya bisa menjadi paling enggak benefit-nya untuk diri sendiri. Benar. Selain memang kita berpikir, oh untuk kebaikan bangsa, negara, apalagi agama gitu, sebenarnya terlalu jauh seperti itu. Memang kita punya cita-cita seperti itu, tapi setidaknya saya berpikir ketika ini baik untuk saya pribadi gitu, berarti saya bisa mentransform hal baik itu paling enggak untuk keluarga sendiri, Iya, gitu, benar. atau untuk teman-teman terdekat, atau untuk kawan-kawan yang mungkin masih berinteraksi dengan saya. Jadi istilahnya kayak positive vibe, kita kemana mana tuh harus bawa positive vibe, walaupun ya makanya hari ini itu teman-teman, saya tuh salfok dengan salah satu quote ya di dinding ruangan podcast. podcast kita ya, di Rundeng Podcast ini, "Not every day is good, but there is something good in every day." Saya pikir itu cukup cukup mendalam sih, bagaimana kita diajarkan untuk selalu berpikir bahwa akan ada satu hal yang baik setiap harinya. Itu sih, Kak. Jadi bisa dikatakan Maria juga bisa menyimpulkan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama Iya. di bidang politik Nah. atau media dan di masyarakat tentunya gitu kan. Jadi seberapa besar sih peluang yang bisa didapatkan oleh mahasiswi ini, khusus mahasiswi KPI gitu Karena kita kan. mahasiswi Karena juga kita pernah, mahasiswi juga iya. pernah dan sempat merasa insecure Iya, ya dengan benar. waduh gimana ya kalau sudah lulus Iya, nanti benar, apakah benar. pekerjaan akan
menyamperi kita atau Ya. kita agak sulit diterima Benar. di berbagai lini. Oke. Jadi kawan-kawan gitu kan yang menonton podcast kita, saya cuma mau ngajak kita tuh memang mengcover apa ya, menutup kepala kita, notabene misalnya menutup rambut gitu, tapi bukan berarti kita menutup pengetahuan kan. Jadi saya berpikir bahwa ya kita bisa saja berpakaian dan dengan nyamannya kita seperti apa gitu, jangan terpengaruh dengan harus ya model A atau model B gitu, fashion nih seperti ini tuh, yang seperti apa. Inti dari berpakaian itu adalah kamu nyamannya seperti apa gitu. Dan ya disesuaikan lagi dengan sopan santun gitu kan, atau dengan misalnya syarat-syarat dari agama kita gitu. Jadi saya berpikir perempuan tuh bisa jadi apa saja sih sesuai dengan keinginan dia gitu. Jadi jangan langsung dibatasin, oh kamu nggak boleh gitu maksudnya. Oh kamu nggak boleh. Tapi saya kalau bicara tentang politik, saya hari ini berpikir punya cita-cita gitu ya Kak ya. Pengen melihat politikus perempuan itu tidak hanya bicara ketika dia bicara oke, tapi kita nggak nangkep dia ngomongnya apa gitu. Inti dari pembicaraan itu apa. Jadi istilahnya jangan hanya mepep-pep gitu. Tapi ada hal argumen gitu loh, perang argumen. Ada hal yang mau diutarakan gitu. Jadi bagaimana memanage seorang politikus wanita untuk lebih kalem dan elegan ketika dia itu berhadapan dengan tantangan. Jadi kita tidak mesti kasar, kita tidak mesti mengeluarkan kata-kata yang kasar ketika kita marah seperti itu. Kita bisa juga marah, ya tapi ekspresi yang kita keluarkan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita seperti itu, Kak. Saya rasa itu kayak tantangan tersendiri sih untuk para politikus wanita gitu, atau para jurnalis wanita gitu. Dia bisa menjadi diri sendiri, tapi tetap menjalankan kegiatan profesinya dengan baik dan benar. Dia sebagai salah satu wanita Aceh yang sudah berkarir Banyak kok wanita nasional gitu banyak kan. wanita Aceh Kak yang sudah Banyak, tapi sukses. sekarang kita lihat di konteks Ya. komunikasi penyiaran Islam. Ya, Nah, kan, banyak. nah ini Salah satunya Kak bagaimana? Ulfa Khairina. Saya masih cilik-cilik. Nah, gimana tanggapan yang Ya. pernah diterima untuk Maria selaku kamu kan lulusan UIN Ya. gitu, di pusat lah selama berkarir di bidang politik dan media, pernah tidak mendapatkan tanggapan-tanggapan negatif atau tanggapan-tanggapan yang agak sedikit nyerempet? Kamu kan lulusan kampus agama. Ada. Ya. Ada ya? Ada dan sering ditemukan hari-hari. Oh ya? Ya misalnya underestimate tadi ya, melihat benar. misalnya bahwa kadang saya berpikir gini, mungkin yang kurang itu adalah pengetahuan dia gitu loh Kak. Ketika orang mengomentari suatu hal mungkin dia juga tidak paham apa yang dikomentari benar. gitu. Saya juga tidak mau ambil pusing kepada orang-orang yang mungkin kalau seandainya yang bicara ini adalah expert, ahli sebuah bidang keilmuan gitu, mungkin itu take a note gitu. Oke, saya serius untuk mengetahui apa di mana kurang. Tapi ketika orang yang asbun ya, asal bunyi mengomentari kehidupan orang gitu, kadang ya gajah apa di pelupuk mata tak nampak gitu, kuman di seberang nampak seperti itu ya. Saya pikir bijak dalam menyikapi hidup, menghindari apa ya, orang-orang toksik. Bukan memusuhi ya Kak, menghindari gitu. Karena untuk ketenangan emosional setiap orang sih, terutama di media sosial. Itu pastilah ada yang underestimate, terutama apa ya, perempuan itu ketika kita ingin maju gitu. Ada beberapa lelaki gitu ya, tidak semua mungkin. Ya, istilahnya aku pegah rina kayak gitu kan. Apa yang kamu bilang? Kamu kan perempuan seperti itu. Jadi intinya mereka itu sebenarnya saya berpikir ya otaknya aja yang kurang gitu loh. Bukan kita perempuannya yang salah, tapi orang yang melihat itu sendiri mungkin laki-laki ini punya masalah dalam hidupnya dengan perempuan. Jadi bagaimana cara Maria untuk menanggapi persamaan antara keilmuan komunikasi secara umum dan komunikasi Islam ketika diasbunkan seperti itu? Prestasi sih Kak. Balas dendam terbaik adalah prestasi ya? Prestasi sih. Jadi saya dulu di S1 ya, saya tuh jadi komting. Wah. Jadi dari awal sudah terlihat ini. Saya itu dipilih langsung oleh dosen. Pada saat itu bapak itu doktor gitu ya, mau kandidat untuk profesor. Beliau melihat kemampuan gitu, karena saya tuh salah satu mahasiswa yang selalu bertanya, Pak saya ingin tahu gitu. Jadi di antara semua teman-teman itu bapak itu notice, oh ini anak yang mau belajar gitu. Padahal saya itu bukan caper ya, mungkin ada 1-2 orang laki-laki bilang, oh enggak nih si Maria caper nih, dia cari muka sama bapak dosen gitu atau ibu dosen gitu. Padahal enggak, itu memang yang ngedrive saya tuh saya ingin tahu gitu, karena Banda Aceh itu kan bukan tempat asalnya saya pada saat itu ya. Misalnya saya 5 jam harus menuju ke Banda Aceh, saya berpikir
jauh-jauh saya ke Banda Aceh saya ngapain gitu ya. Iya. Jadi saya memanfaatkan kesadaran diri itu sih Kak sebenarnya, untuk ya berarti saya harus belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu. Kemudian, ketika saya mengikuti apa ya, seperti ada sekolah khusus, untuk wartawan, jurnalis, saya tuh memenangi piala, peserta terbaik kayak gitu, di antara semua laki-laki, saya perempuan yang menjadi, perwakilan mereka untuk memberikan pidato gitu. Jadi sebenarnya, apa ya, membuktikan dengan prestasi gitu. Jadi saya punya karya, film saya yang menang. Jadi orang-orang kan jadi kayak amazed, "Oh ternyata nggak sembarangan juga ya," Iya, gitu. benar. "Oh kamu juga bisa ya," gitu. Jadi membunuh mereka dalam tanda kutip itu dengan kemampuan gitu. Dengan kemampuan perempuan juga bisa dong angkat kamera gitu kan, Iya. jadi penyiar gitu, bisa berhadapan dengan orang penting ya perempuan juga punya kesempatan yang sama gitu. Wah, speechless juga bilang begini ya. Jadi ada nggak sih role model yang menjadi panutan sebelum berkarir? Biasanya kan kita ketika melakukan sesuatu pasti ada seseorang yang membuat kita tuh merasa, oh saya harus seperti itu, Not oh saya specific ingin person sih seperti Kak, itu. nggak ada kayak spesifik satu orang yang saya ingat seumur enggak. Tapi bagi saya tuh, setiap orang yang saya temui itu pasti menginspirasi saya, gitu. Sekecil apapun itu. Jadi saya berpikir bahwa seperti tadi, pasti ada hal baik setiap harinya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya itu saya melewati hari-hari hanya dongkol dengan, "Oh saya kok nggak mencapai ini ya?" Mungkin pernah, ingin menjadi, "Oh saya pengennya hari ini jauh lebih baik lah dari hari kemarin," gitu. Karena kan seperti quote, apa ya, istilahnya dalam Islam kan, Rasulullah, menyarankan untuk kita tuh setiap harinya itu, hari ini lebih baik dong dari hari kemarin gitu. Itu sebenarnya membuat saya tuh, saya harus ngapain sih sehingga hari saya tuh nggak terbuang sia-sia gitu. Saya mengkhawatirkan itu. Cuman ujung-ujungnya itu kayak melelahkan gitu, Kak. Melelahkan. Jadi kita ngejar sesuatu yang mungkin mungkin Allah belum saatnya ngasih gitu. Saya pernah lelah tuh, lelah dalam diri saya sendiri tuh. Saya pengen yang jadi terbaik dong gitu. Makanya saya berusaha kalau orang lain tuh baca buku 1 kali, saya harus baca 2 3 kali gitu, Kak. Jadi apa yang Maria capai hari ini mungkin terlihat dia nggak ngapa-ngapain, sebenarnya saya kerja keras. Saya kerja keras tuh nge-push diri sendiri gitu untuk belajar, untuk maksudnya nggak bosan untuk, apa ya, untuk bertanya, nggak bosan untuk melihat sesuatu yang baru. Ya kadang kan kerja keras kita tuh nggak perlu harus diutarakan, kadang kesakitan yang kita pelajari itu kan menjadi apa ya, menjadi, bisa jadi pelajaran untuk orang lain, tapi menurut saya ada hal-hal dalam hidup itu cukup kita yang tahu gitu. Benar. Heeh. Untold story ya, behind the story, Cuma behind the great terkadang story. jika itu dibutuhkan, ada yang meminta, mungkin baiknya kita sharing gitu. Iya, Itu benar. sih, Kak. Aduh, speechless juga gitu. Nah, Maria, jadi pasti ada tantangan ya kita untuk berkarir dengan latar belakang kampus Islam. Jadi adakah hambatan yang Maria rasakan ketika lulus dari kampus Islam dari Aceh pula dengan jurusan yang minim peminat, bukan dari tarbiyah tapi dari dakwah yang lakapnya memang ya tidak seindah jurusan lain gitu. Data statistik sekarang. Iya, data statistik Wah, sekarang benar-benar. enggak. Itu gimana Maria? Enggak sih, kalau saya lebih melihatnya, kita ambil yang positifnya saja gitu. Karena hal yang seperti itu kan tidak terkontrol ya. Kita tidak bisa Iya, mengontrol keinginan orang, kebutuhan orang lain, itu mungkin out of control, di luar kontrolnya kita. Tapi saya berpikirnya, karir apapun, mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa, baik pun mahasiswi gitu ya, apapun karir yang mau dipilih ke depan, ilmu komunikasi kepenyiaran Islam ini kan memberikan kalian itu kayak sengatan gitu, Kak. Ini loh mhm, gitu, ini hidup gitu loh. Ini inti hidup tuh sebenarnya komunikasi gitu. Allah Subhanahu wa Ta'alanya menurunkan Al-Qur'an kan itu bagian dari komunikasi dengan hambanya gitu. bener, Ya menurut saya, keinginan kita mau jadi apa ke depan, itu pelan-pelan akan terlihat dengan sendirinya gitu, karena saya percaya dengan takdir. Saya berkeyakinan itu sehingga saya itu bisa bekerja di Gedung Senayan ya, DPR RI gitu, impian hampir sebagian saya besar tidak pernah orang ya. membayangkan itu sebelumnya gitu, dan saya tidak punya background keluarga yang pernah bekerja di sana gitu. Jadi itu memang murni pure semua adalah talent gitu, semua adalah skill. Jadi Usaha sendiri skill yang gitu. saya bangun itu enggak serta-merta itu saya bisanya tuh pada saat ini, tapi itu saya bangun tuh pelan-pelan.
itu dari awal. Saya belajar. Saya selalu prinsip hidup saya tuh saya pengen belajar hal-hal baik dari orang. Jadi saya mau menutup mata keburukannya, tapi saya pengen fokus ke kebaikannya. Ke siapapun itu sih sebenarnya. Dan saya tipe orang yang tidak mudah percaya sih dengan gosip. Saya selalu menghindari gosip sih Kak gitu. Mungkin itu yang membuat saya tuh kayak lebih tenang, lebih tenang, dan saya juga selalu mengontrol lisan saya untuk tidak mengatakan sesuatu yang mungkin nggak enak terdengar di kuping saya sendiri gitu. Saya selalu kayak mungkin orang-orang introvert itu punya perasa yang sangat sensitif gitu ya. Iya benar. Kadang orang lain yang menjalani kerasnya kehidupan, saya tuh bisa nangis sendiri gitu. Jadi terkadang kan itu kayak saya berpikir ini kayak sebuah penyakit deh. Kayak terlalu bersimpati dengan orang lain gitu. Sensitif ya. Apa mungkin karena basic karena kita perempuan kali ya, terus saya juga orang yang introvert gitu. Mungkin rasa, emosional itu, tapi pelan-pelan saya kayak, belajar untuk cara mengontrol itu semua. Ternyata kekurangan yang kita punya, itu kita bisa geser menjadi kelebihan gitu. Benar. Jadi ketika saya, bekerja yang di mana mungkin orang-orang pernah berpikir saya pengen juga sih bekerja, berkarir di ya boleh kita bilang merempet dengan dunia politik gitu kan, dan bekerja di sebuah lembaga yang tidak semua orang punya kesempatan bisa berkarir di sana. Saya selalu bilang ke diri sendiri gitu kayak, tetap rendah hati gitu kan, karena yang saya, hari ini jalankan hari ini, itu bukan bukan saya yang ngerjain hari ini, tapi saya yang masa lalu gitu. Dan mungkin apa yang saya kerjakan sekarang, kadang saya kayak refleksi diri sendiri tuh, saya hari ini tuh sebenarnya mungkin saya yang pernah saya mimpikan dulu gitu, Kak. Itu kayak, ya ternyata skenario Allah itu indah ya gitu. Ujung-ujungnya sebenarnya baliknya ke agama lagi, ke, ke religius lagi. Misalnya kayak, oh ternyata yang saya alami, ini ternyata rencana Allah gitu. Oh yang saya mau, tiba-tiba saya di-cancel, oh saya mungkin nggak ke jalan sana, tapi saya digeser ke jalan yang lain gitu. Jadi intinya sih ke kawan-kawan gitu ya, ke adik-adik mahasiswa, apapun pilihan jurusan kalian gitu, tapi appreciate kepada adik-adik yang masih bertahan di KPI. Mudah-mudahan tidak tidak hengkang atau memang, punya rasa optimis gitu di jurusan ini, dan saya yakin sih ini jurusan kita nih akan terus berkembang, akan melahirkan orang-orang yang punya tanggung jawab, kepada daerahnya sendiri, orang-orang sekitarnya, apalagi bisa memimpin Aceh ke depan. Benar. Jadi ibaratnya apa yang dipanen sekarang itu hasil benih yang disemai di masa lalu oleh Maria sendiri ya, dari bertahun-tahun lamanya, disiram dengan kesabaran, dipupuk dengan kesabaran, kemudian intinya juga dijaga ya. iya, dan salah satu hobi yang mendukung itu sebenarnya membaca. Iya benar-benar. Ya. Saya setuju sih kalau itu. Ya, kawan-kawan yang Sangat punya membantu. hobi membaca itu sebenarnya kalian tuh sudah punya satu modal untuk kalian itu, paling tidak merubah mindset dalam kepala kita sendiri gitu. Jadi istilahnya hal-hal dalam hidupnya yang membuat kita sembraut ya Kak. Iya, Dengan kita benar. membaca itu sebenarnya kita menata. Jadi ruangan di dalam kepala kita jauh lebih rapi gitu. Jadi kita tahu memposisikan, oh ini seperti ini ya kehidupan orang lain seperti itu. Jadi itu membantu kehidupan kita sih sebenarnya ya. Ini pertanyaan terakhir nih ya, ada nggak sih harapan dari Maria untuk khususnya peserta penonton di podcast di rumah? Ya dari perbincangan kita yang sangat panjang ini ternyata sangat banyak hikmah yang kita ambil ya, sangat banyak hikmah yang kita ambil khususnya untuk kita yang masih mencari jati diri. Ya, adik-adik yang masih cari jati diri Iya. ya. Apa ya? Saya juga maksudnya belum sempurna, masih perlu banyak belajar. Banyak masih orang-orang keren di sana, terutama kan kalau misalnya bicara Indonesia berarti orang-orang yang ingin mengembangkan diri pasti mereka ke Jakarta dong. Bertemu Ya, dengan orang-orang yang karena ininya itu kan stigmanya kalau kita mau maju ya berkumpulnya keluar. orang di sana. Iya, berkumpulnya orang-orang keren Iya. itu di ibu kota. Ya, di ibu kota gitu. Jadi hidup di ibu kota juga penuh tantangan. Ya, selain memang karena macetnya gitu kan, persaingan orang-orangnya, dari berbagai latar belakang orang, si kaya dan si miskin seperti itu ya, atau dari suku-suku manapun gitu. Saya berpikir apa ya, intinya stay fokus sih Kak. Stay fokus ya. Fokus dengan apa tujuan kalian gitu. Jadi Iya. di KPI kita ini kan, juga diajarkan untuk bagaimana misalnya menulis berita. Itu kan secara nggak langsung kita dididik untuk menulis gitu Kak. Iya. Ya paling nggak menulis diary, menulis jurnal gitu ya, seperti Kak Lupa Kairina kan penulis gitu kan. Ya, jadi saya pikir ya adik-adik pokoknya,
optimis deh di jurusan kita, insya Allah akan jadi bekal untuk kita semua ke depan. Jadi sebenarnya sahabat pembelajar di Runik Podcast itu tidak ada yang sia-sia dalam Benar, hidup iya. gitu. Jadi Kak Maria hari ini juga menunjukkan bahwa apa yang dilalui itu tidak melulu kelihatannya mudah. Ya. Stage yang dilalui sekarang, panggung yang dia berdiri sekarang itu bukan sesuatu yang diloncati dengan begitu saja, tapi ada jejak-jejak tangga yang ditapaki sebelumnya ya. Ya bisa kita lihat, bisa kita katakan itu awal mulanya itu justru berawal dari kampus Islam, dari jurusan yang tidak favorit sama sekali, dari yang diremehkan di luar ya. Nah, jadi akhirnya perbincangan kita berakhir sampai hari ini. Coba saya mengutip satu kalimat ya. Sebenarnya bukan mengutip sih, menyimpulkan suatu kalimat. Itu tidak ada proses hidup yang mudah. Yang mudah itu adalah memprotes kehidupan itu sendiri. Jadi kita jangan terbiasa menerima yang mainstream, karena suatu saat kita tidak akan istimewa. Tapi ketika kita memilih yang anti mainstream, agar kita menjadi sesuatu yang unik dan istimewa nantinya. Jadi mainstream, anti mainstream, protes kehidupan atau diprotes oleh orang lain. Nah, akhirnya sahabat pembelajar di Runik Podcast, berakhir pula perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Runik Podcast, we learn, we talk. Dadah! Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih.